Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fioni Wiarpa yang setiap minggunya akan memberikan sebuah materi mengenai komunikasi organisasi. Sebelum kita membahas materi komunikasi organisasi pada kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi. Kita lanjut kepada materi kita kali ini. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Kita kembali membahas tentang materi kita sebelumnya, yaitu komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi ialah proses penyampaian pesan, informasi dari sang komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan, yaitu tujuan pesan itu, dengan menggunakan bahasa verbal ataupun non-verbal. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi ada verbal dan non-verbal di dalam proses komunikasi. Dalam rangka apa kegiatan komunikasi verbal dan non-verbal ini dilakukan? Yaitu dalam rangka pencapaian satu makna untuk mencapai kepada komunikasi efektif. Secara efektif, orang-orang yang dapat menyerap informasi atau pesan yang di dalamnya terdapat makna atau inti, maka itulah yang disebut dengan komunikasi efektif. Sebaliknya, jika orang itu tidak bisa menyerap informasi atau pesan yang di dalamnya terdapat sebuah makna dan inti, maka komunikasi itu dianggap gagal. Maka kita harus berhati-hati di dalam sebuah kelas. Di situ terdapat dosen dan guru sebagai komunikator yang dituntut kehandalannya untuk berbahasa verbal dan nonverbal. Maka kita sebagai siswa harus bisa memaknainya sesuai dengan apa yang disampaikan. Dari awal sampai sekarang yang saya katakan di layar kaca ini termasuk kegiatan verbal. Kegiatan nonverbalnya apa? Saya ingatkan, komunikasi nonverbal ialah suatu tindakan atribusi selain penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh sang komunikator untuk melakukan pertukaran makna agar penyampaian umpan balik terjadi. Jadi, tindakan atribusi, simbol atau nada suara, penekanan suara, pandangan mata, ekspresi wajah, dan semua gerakan ini termasuk kegiatan non-verbal. Kita lanjut ke komunikasi verbal. Di dalam komunikasi verbal itu terdapat unsur-unsur penting. Yang pertama, bahasa itu sendiri. Pada dasarnya bahasa itu adalah satu sistem. Ia sebagai lambang yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang untuk menyampaikan suatu hal. Suatu hal di sini bisa dilakukan dengan penggunaan bahasa verbal ataupun nonverbal serta elektronik seperti WA, SMS, dan sebagainya. Lalu ada kata, yaitu unit di dalam lambang, yaitu sebuah unit terkecil yang ada di dalam sebuah komunikasi verbal. Kata itu bisa melambangkan tentang seseorang, benda, kegiatan, ataupun kata. Kita contohkan saja terjadinya sebuah terbakarnya api. Bisa kita sebutkan itu sebagai kebakaran. Jadi kita tidak perlu mengatakan api besar yang akan membuat kalimat yang sangat panjang. Kita katakan saja kebakaran. Sudah selesai. Kalau itu hanya berupa sebuah kata-kata, maka itu disebut nonverbal. Ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Albert Mehrabian yang mengatakan tingkat kepercayaan dari pembicaraan, yaitu struktur pembicaraan, kata-kata kepercayaan orang itu tidak lebih 7-10%.
Ia mengatakan 7% itu termasuk ke dalam kata yang keluar dari mulut. Sedangkan secara bahasa, yaitu kalimat yang sudah disusun secara indah, itu mendapatkan poin sekitar 38%. 38% ditambah 7%, sekitar 45%. 55%-nya di mana? 55%-nya itu terdapat pada kepercayaan kita atas komunikator. Kepercayaannya itu bisa kita lihat dari ketika dia berbicara. Kita ambil vokal suaranya, nada tinggi rendahnya nada suara orang tersebut, intonasi yang keluar, dan ekspresi wajah. Di dalam komunikasi nonverbal terdapat sebuah kategori. Yang pertama, pribadi. Artinya individu. Kita contohkan saja ketika seseorang mengedipkan mata seperti ini, itu berupa dia dianggap seperti dia gugup. Ketika dia batuk, ketika ingin memulai berbicara, dan menggunakan kode mata ketika dia merasakan atau menyatakan rasa suka. Yang kedua, budaya. Artinya pada kebiasaan sekelompok masyarakat atau orang pada wilayah tertentu. Kita contohkan saja, ketika orang Jepang bertemu dengan orang lain, dia akan membukukan badannya kepada orang tersebut. Yang ketiga, profesional. Artinya kebiasaan seseorang pada profesi tertentu, yaitu profesi seseorang yang bekerja pada tingkat atas di hotel dengan standar tinggi ketika dia berpakaian rapi meskipun dia tidak bekerja. Yang keempat, kebenaran umum. Kebenaran umum itu ada kepada semua orang. Seperti ketika kita menganggukkan kepala, artinya kita setuju. Ketika kita begini, kita mengatakan kita tidak setuju. Ketika kita sedih, maka kita akan mengeluarkan air mata. Ketika kita bahagia, kita akan tertawa dan tersenyum dengan riang. Yang terakhir itu adalah random, artinya acak. Ia tidak akan merubah pesan. Contohnya saja ketika kita bersin itu tidak akan merubah pesan apa yang akan kita sampaikan. Jadi bersin ini tidak termasuk kategori nonverbal yang dapat merubah isi pesan. Setiap nonverbal yang kita lakukan pada komunikasi verbal sekurang-kurangnya ada 5 fungsi. Yang pertama, repetisi. Artinya mengulang gagasan, informasi, pesan yang disampaikan secara verbal. Contohnya, mengangguk setelah bilang iya. Yaitu ketika melakukan verbal diikuti dengan gerakan nonverbal yang memiliki arti yang sama. Yang kedua, ada substitusi, yaitu menggantikan lambang. Jadi apa yang diungkapkan melalui verbal itu digantikan dengan non-verbal. Kita contohkan saja ketika seseorang itu tidak mengeluarkan kata sedikit pun, tidak sepatah kata sedikit pun, tetapi ketika ingin memanggil seseorang, ia hanya dengan melambaikan tangan. Yang ketiga, ada kontradiksi, yaitu menolak pesan atau mengganti makna pesan. Contohnya, memuji tetapi menyibir. Seperti orang itu cantik ya, tetapi ekspresinya tidak tersenyum. Dan ketika dia bilang, kamu hebat ya, tapi mereka begini. Yang keempat, ada komplemen, yaitu melengkapi, memperkaya secara verbal itu ditambah dengan non-verbal, yaitu seperti air muka, mimik wajah, mengungkapkan perasaan pada tingkat penderitaan tanpa menggunakan kata-kata apapun. Yang terakhir ada aksentuasi, yaitu menggarisbawahi atau menegaskan suatu pesan, yaitu mengungkapkan rasa jengkel kita dengan memukul meja. Di dalam sebuah organisasi tentunya ada komunikasi verbal dan nonverbal. Kegiatan nonverbal di dalam perusahaan atau organisasi itu ialah menyampaikan informasi mengenai produk
atau profil melalui media sosial ataupun website yang di dalamnya terdapat sebuah iklan yang jelas, nama, logo, dan sebagainya. Serta terdapat media cetak yang berupa brosur yang disebarkan. Dalam bahasa komunikasi verbal ini dilakukan dengan telepon dan rapat atau sebagainya. Di dalam organisasi ataupun perusahaan tentunya juga ada komunikasi non-verbal, yaitu metode yang dilakukan sebuah perusahaan ini dengan mengikuti penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, event-event promosi dengan menggunakan kegiatan non-verbal berkaitan dengan kegiatan persuasif yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lalu interaksi tatap muka dengan konsumen, khalayak, publik, masyarakat. Dilihat dari cara berpakaian mereka ketika bertemu dengan klien. Hal ini mengindikasikan tentang kehormatan, level kesopanan, serta pemilihan sebuah tempat. Bagaimana persepsi Anda mengenai keperbedaan saling melengkapi pengategorian antara verbal dan nonverbal ini? Bagaimana menggunakan nonverbal ketika verbal dimanfaatkan? Yaitu melalui analisis kenapa ketika kita berbicara akan muncul sebuah gerakan, tata bahasa, ekspresi wajah yang akan berubah. Gerakan ini tidak dibuat-buat, tetapi yang muncul dengan sendirinya. Mustahil jika kita bicara besar tetapi kita tidak melakukan sebuah gerakan. Gerakan ini mengikuti postur yang ditangkap secara verbal melalui otak langsung turun ke mulut dan diaplikasikan melalui body language. Begitulah materi tentang komunikasi secara verbal ataupun non-verbal. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.